Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Putri Aryani, mahasiswi dari kelas 05 Farpe 005 Stikes Karisma Persada. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi efektif. Komunikasi efektif. Apa sih yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari ada 4, yaitu pertama, definisi komunikasi, yang kedua, tujuan komunikasi, yang ketiga, komponen dalam komunikasi, dan yang keempat, hambatan komunikasi. Pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pikiran dan perasaan melalui bahasa, baik verbal maupun nonverbal, mendengar, berbicara, gerak tubuh, dan ungkapan emosi. Komunikasi adalah pertukaran informasi antar pengirim dan penerima dan kesimpulan atau persepsi makna antara individu-individu yang terlibat. Selanjutnya, Wilbur Sekram, jika bidang pengalaman komunikator sama dengan bidang pengalaman komunikan, komunikasi akan berlangsung lancar atau efektif. Sebaliknya, bila pengalaman komunikan tidak sama dengan pengalaman komunikator, akan timbul kesukaran untuk mengerti satu sama lain. Agar komunikasi efektif, proses penyandian oleh komunikator harus bertautan dengan proses penyandian oleh komunikan. Wilbur Sekram melihat pesan sebagai tanda esensial yang harus dikenal oleh komunikan. Selanjutnya, yang kedua, yaitu tujuan komunikasi efektif. Tujuan komunikasi yang pertama, berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, mempelajari atau mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, mempengaruhi motivasi dan perilaku seseorang. Yang keempat, mengungkapkan perasaan, menjelaskan perilaku sendiri atau orang lain. Yang kelima, menyelesaikan sebuah masalah, ketegangan atau konflik. Dan yang keenam, mencapai sebuah tujuan. Yang ketiga, itu ada komponen komunikasi efektif. Ada 5 komponen penting dalam komunikasi. Yang pertama, pengirim pesan, sender atau komunikator. Yang kedua, pesan yang dikirim. Yang ketiga, bagaimana pesan tersebut dikirimkan, melalui channel atau media. Yang keempat, penerima pesan. Dan yang kelima, umpan balik atau feedback. Berikut ada proses komunikasi. Yang pertama ada komunikator, lalu pesan, saluran, dan saluran jika ada gangguan dan tidak ada gangguan. Lalu lanjut ke komunikan. Komunikan ya, saya mengerti. Lalu kembali ke feedback atau umpan balik dari komunikator. Selanjutnya ada keberhasilan komunikasi. Yang pertama, adanya komunikan, lalu konteks, dan sistem penyampaiannya, dan pesan, lalu juga ada komunikator. Yang keempat, hambatan komunikasi efektif. Hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, adanya gangguan. Gangguan terbagi menjadi 2. Ada gangguan mekanik dan semantik. Gangguan mekanik atau mechanical channel noise, gangguan semantik, semantic noise. Gangguan semantik ada 2, yaitu semantik, pengetahuan mengenai pengertian kata-kata, dan makna denotatif atau makna konotatif. Yang kedua, kepentingan atau interest. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, prasangka. Selanjutnya, hambatan dalam komunikasi 2,
Yang pertama, sumber hambatan bersifat emosional dan sosial atau kultural. Yang kedua, sadar atau tidak memberikan penilaian dalam menghakimi pembicara. Yang ketiga, gagal menangkap maksud konotatif suatu perkataan. Yang keempat, kesalahpahaman atau distorsi karena tidak saling mempercayai. Yang terakhir ada hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi efektif. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, komunikasi satu arah dan dua arah. Yang kedua, mendengarkan sambil memahami. Yang ketiga, memahami sudut pandang orang lain. Yang keempat, persepsi yang selektif dalam mendengarkan dan menanggapi. Sekian pengertian tentang komunikasi efektif yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.